Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatul iman, ibadallah, rahimani wa rahimakumullah. Islam merupakan satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan seorang hamba, baik kebahagiaan di dunia ini, terlebih-lebih kehidupan di akhirat kelak insyaallah. Hanya Islam yang bisa memberikan kebahagiaan yang hakiki kepada pemeluknya, kepada mereka yang benar-benar menjalankan Islam sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW tuntunkan kepada kita sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang makna Islam. Semoga dengan kajian yang singkat ini kita semakin yakin, kita semakin tambah keyakinan kita tentang kebenaran agama kita yang mulia, dinul Islam. Dan juga kita kemudian menjalankan agama ini sesuai dengan petunjuk nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Usul Al-Thalathah, beliau menjelaskan tentang definisi Islam. Beliau mengatakan al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Islam yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Sebagaimana hal itu Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 112. Allah berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Tidaklah demikian, bahkan barang siapa yang berserah diri kepada Allah dan dia adalah orang yang berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Rabb-nya dan mereka tidak ada rasa takut dan rasa sedih. Ikhwatal iman, adapun rukun Islam maka ada 5. Sebagaimana kita ketahui bersama, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rukun Islam tersebut merupakan sendi-sendi Islam yang dengannya seseorang keluar dari lingkaran kekafiran, yang menyebabkan seseorang diselamatkan dari siksa Allah tabaraka wa ta'ala, yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. 5 sendi tersebut di atas adalah merupakan rukun Islam, yang mana barang siapa menjalankannya dengan sempurna, maka dia adalah seorang muslim yang sempurna imannya. Dan barang siapa yang mengingkari seluruhnya, maka dia adalah seorang kafir yang nyata. Dan barang siapa mengingkari salah satu darinya, maka ulama sepakat bahwa dia bukan seorang muslim. Dan barang siapa yang meyakini seluruhnya, akan tapi kemudian dia menelantarkan salah satu darinya kecuali syahadat, maka dia adalah seorang yang fasik. Terlepas dari perbedaan ulama dalam hukum bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, ya, ada yang mengatakan siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, baik karena dia meyakini kewajibannya ataupun karena bermalas-malasan saja, ya, ada sebagian ulama mengatakan dia keluar dari Islam. Ada yang memerinci jika dia meninggalkannya karena bermalas-malasan tapi dia masih mengakui kewajibannya, maka dia fasik, tidak keluar dari Islam. Ala kulli hal, antara dua pendapat itu yang jelas meninggalkan sholat 5 waktu, ya, itu adalah dosa besar. Dan meninggalkannya karena
tidak mengakui kewajibannya, maka ulama sepakat bahwa dia keluar dari Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang kebenaran agama kita yang mulia. Allah berfirman, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama dari seseorang kecuali Islam. Maka siapa saja dari umat ini sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman kelak, siapa yang tidak mengikuti risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan seorang muslim alias kafir. Dan ini dipertegas dalam firman Allah Azza wa Jalla yang lainnya. Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Ayat ini juga memberikan isyarat kepada kita sekalian bahwa kita sebagai seorang muslim harus di dalam menjalankan syariat yang mulia ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beramal ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Dia termasuk orang-orang yang akan merugi di akhirat, dan amalnya tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa taala, yaitu amal yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal itu dipertegas dalam hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut akan tertolak. Maka hadis di atas memberikan sebuah kejelasan yang sangat jelas, yang sangat gamblang bagi seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, bahwa apa saja yang terkait dengan agama ini, apa saja yang berhubungan dengan agama ini, dengan syariat ini, baik itu yang berkaitan dengan akidah maupun ibadah, baru akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beragama. Apa yang akan kita dapatkan ketika kita mencontoh Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah? Yang akan kita dapatkan yang pertama, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika dipandang dari sejak turunnya syariat sampai akhir zaman kelak, maka Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama, Islam dipandang dari segi umum. Yang kedua, Islam dipandang dari segi khusus. Islam dipandang dari segi umum artinya bahwa seluruh agama para nabi dan rasul, dari yang pertama sampai yang terakhir, agama mereka semuanya adalah Islam, yang berarti mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Karena risalah inti daripada seluruh nabi dan rasul, ajaran nabi dan rasul sama, yaitu tauhid. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyebut mereka di dalam Al-Quran dengan al-muslimun. Kemudian yang kedua, Islam dipandang dari segi khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan penyempurna syariat para nabi dan rasul sebelum beliau, yang merupakan penutup para nabi dan rasul. Tidak ada nabi dan rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meyakini bahwasanya ada nabi dan rasul setelah beliau, maka ini adalah keyakinan yang kufur. Oleh karena itu, siapa saja
dari umat ini sejak diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat kelak yang tidak masuk Islam dengan Islam yang dibawa oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia kafir. Dia bukan seorang Muslim. Hal ini dipertegas dalam hadis yang sahih. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, Yahudiyyun wala Nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih, illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah salah seorang dari umat ini yang mendengar tentangku, baik itu Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan yang aku bawa, melainkan dia adalah penghuni neraka. Tidak ada yang dipastikan dengan penghuni neraka kecuali orang-orang kafir yang meninggal di atas kekafirannya. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita sebagai seorang muslim harus memiliki keyakinan yang wajib ditanamkan dalam hati-hati kita. Tidak boleh tidak. Di antaranya yang pertama, kita harus meyakini bahwasanya satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang akan diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi sekaligus kesimpulan dari kajian kita pada sore hari ini. Kemudian tidak boleh seseorang atau seorang muslim meyakini bahwasanya seluruh agama itu benar. Islam benar, kemudian yang lainnya juga benar. Ini adalah keyakinan yang kufur. Tidak boleh. Ya, karena Allah Azza wa Jalla sudah menyatakan inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian yang kedua, kita harus meyakini bahwasanya agama kita yang mulia ini telah sempurna. Setelah sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agama ini telah sempurna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan seluruh syariat, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang beliau sembunyikan. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama buat kalian. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itulah Islam. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh kaum mukminin bahwa dia telah menyempurnakan bagi mereka Islam sebagai agama. Keputusan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kabar gembira bagi kaum mukminin dan sekaligus merupakan kesempurnaan di dalam beragama. Maka selesailah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengemban amanah risalah. Tidak ada yang beliau tutup-tutupi, sehingga kita sebagai umat beliau hanyalah mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan agama ini. Ya, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita menambah-nambah, tidak perlu kita mengurang-urang, cukup kita ittiba sebagaimana hal itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa meniti jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, khususnya bagi pembicara sendiri dan juga untuk jamaah kaum muslimin pada umumnya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita istiqamah di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.